Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Gina Karisma Hamuda dengan NIM 2103255 selaku moderator untuk presentasi kali ini. Kami dari kelompok Waldorf ingin menjelaskan mengenai aspek perkembangan anak. Mari kita simak penjelasannya. Saya Nita Karomatunisa dengan NIM 2101149 kelas 1A PG PAUD dari kelompok Waldorf dengan nomor absen 10. Di sini saya akan membahas pembahasan yang akan kita bahas, yaitu kita akan mengetahui apa itu pola perkembangan anak. Nah, perkembangan adalah perubahan atau proses yang bersifat kualitatif atau tidak dapat dihitung dengan menggunakan angka, dan pola perkembangan menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 meliputi 6 aspek, yaitu nilai agama atau moral, fisik dan motorik, kognitif, bahasa, sosial dan emosional, dan juga seni. Berikut pembahasan yang lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan-rekan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Adinda Nida dengan NIM 2108192 kelas 1 BPG PAUD nomor absen 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai agama atau moral. Nilai agama ini menjadi perkembangan yang terjadi pada anak usia dini dan berkaitan dengan aspek etika, moral ataupun agama. Pada aspek ini, orang tua sangat berperan penting karena harus membiasakan mendidik anak kita dari kecil tentang agama ataupun moralnya. Sebagai contoh, orang tua kita mendidik anaknya dengan memberitahu ajaran agama yang diharuskan dan yang dilarang. Maka anak kita bisa terbiasa dengan nilai ajaran yang memiliki moral yang baik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kirina Putri Azkia dengan NIM 2102855 absen 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan fisik dan motorik pada anak. Yang pertama itu perkembangan fisik. Apa itu perkembangan fisik? Perkembangan fisik ini terjadi ketika perubahan-perubahan yang nampak dan terlihat pada anak, seperti bisanya berjalan pada anak dan tumbuhnya gigi pada anak, itu termasuk perkembangan fisik. Pada saat ini juga orang tua harus lebih memperhatikan dan lebih menstimulus bagaimana cara-cara yang tepat untuk menghadapi perkembangan si anak tersebut. Setelah itu, selanjutnya ada perkembangan motorik. Perkembangan motorik juga dibagi menjadi dua, yaitu perkembangan motorik kasar dan perkembangan motorik halus. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gina Karisma Hamuda dengan NIM 2103255 dari kelas 1B kelompok Waldorf absen 6. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah perkembangan yang terjadi pada anak yang melibatkan kemampuan gerak anak. Nah, motorik dibagi menjadi dua. Pertama ada motorik kasar dan yang kedua ada motorik halus. Motorik kasar adalah perkembangan yang terjadi pada anak yang melibatkan anggota tubuh dan otot besarnya seperti tangan dan kaki. Sebagai contoh, anak usia 9 sampai dengan 12 bulan di mana anak sedang belajar berjalan sambil berpegangan pada dinding. Nah, sebagai orang tua, kita wajib menstimulasi anak agar anak bisa berjalan dengan baik. Dengan cara apa? Dengan cara membelikan anak baby push walker, sehingga anak dapat berjalan tanpa bertumpu pada dinding dan bertumpu pada baby push walker. Perkenalkan, nama saya Farhada Nur Rahma dengan NIM 2105891 dari satu Waldorf dengan nomor absen 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang motorik halus. Apa itu motorik halus? Motorik halus ialah pengembangan gerakan yang meliputi otot kecil yang menggunakan jari jemari tangan dan pergelangan tangan yang tepat. Nah, contohnya pada orang yang memiliki kecacatan fisik. Nah, itu termasuk motorik halus. Nah, motorik halus ini sudah distimulasi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menggambar, mewarnai, menulis, ataupun mengambil makanan. Contoh lainnya misalnya pada anak usia 2-3 tahun. Nah, itu biasanya memeras kertas dengan kelima jarinya atau melipat meskipun belum rapi. Nah, pada usia anak 3-4 tahun itu biasanya menuang air atau menuang pasir, memasukkan benda kecil ke dalam botol. Nah, pada usia anak 4-5 tahun itu biasanya dia sudah mampu membuat garis vertikal atau horizontal ataupun menjiplak, dan masih banyak lagi. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fathia.
Perkenalkan, nama saya Fatia Kelani dengan NIM 2102994 dari kelas 1A, sektor Waldorf dengan absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang kognitif. Apa sih perkembangan kognitif itu? Perkembangan yang terjadi pada anak bagaimana ia belajar memahami informasi dan juga melatih daya ingat untuk memecahkan masalah ataupun menambah pengetahuan. Contohnya adalah pada anak usia 2-3 tahun yang sedang belajar menyebutkan objek ataupun benda. Maka dari itu orang tua harus mendukung dan juga menstimulasi anak dengan cara membelikan mainan hewan ataupun menyebutkan nama-nama hewan. Atau juga bisa dengan cara menyebutkan benda-benda yang ada di rumah lalu melakukan sesi tanya jawab hingga anak mampu mengingatnya sendiri dan menambah pengetahuan. Saya Hanifah Supuro dengan NIM 2108221 dari sektor Waldorf dengan nomor absen 07. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa pada anak usia dini. Perkembangan bahasa pada anak usia dini adalah perkembangan yang terjadi pada anak bagaimana ia berkomunikasi dan menggunakan kosakata yang baik dan benar. Sebagai contoh, pada anak usia 1-2 tahun, mereka dapat berkomunikasi melalui pemahaman yang diberikan menggunakan kata yang paling sederhana, mengetahui makna yang diucapkan oleh kedua orang tuanya, dan mampu mengucapkan kata yang paling sederhana. Seperti, anak mampu menunjukkan mana tangan dan mana hidung. Anak bisa melakukan perintah yang kita berikan seperti bertepuk tangan. Juga anak bisa mengucapkan panggilan terhadap kedua orang tuanya seperti papa dan mama atau ayah dan bunda. Nama saya Diva Nurestia dengan NIM 2101738 dari kelas 1A, sektor Waldorf, absen 02. Ingin menjelaskan mengenai sosial dan emosional. Perkembangan sosial dan emosional adalah perkembangan yang terjadi pada anak tentang bagaimana ia berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan bagaimana ia melakukan pengendalian diri, seperti cara ia mengungkapkan rasa emosionalnya yang sesuai dengan aturan sosial, baik kepada orang tuanya maupun teman sebaya. Dalam perkembangan ini memang membutuhkan tahap-tahap yang perlahan namun pasti, karena untuk perkembangan ini anak membutuhkan proses, arahan, penguatan, dan modeling. Sebab anak akan mengamati lalu meniru apa yang ia lihat. Sebagai contohnya, anak usia 4-5 tahun yang emosinya mulai stabil dan bisa berinteraksi dengan baik dengan teman sebayanya, walaupun terkadang sisi egois yang muncul ketika suasana hatinya buruk. Ia juga mulai akan bertingkah konyol untuk menarik perhatian agar orang lain tertawa. Fani Nurfalah dengan NIM 2101642 dari sektor Waldorf dengan absen 11 dan dari Prodi PG PAUD kelas 1A. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai cara menstimulasi sosial dan emosional anak. Yang pertama ada ajarkan anak bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi. Yaitu di tahap ini sebagai orang tua kita harus menstimulasi otaknya agar anak dapat mengelola perkembangan sosial dan emosionalnya, seperti mengajarkan bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi. Contohnya, ketika anak tak sengaja menjatuhkan makanan temannya, tanya mengapa hal itu bisa terjadi, lalu ajarkan ia untuk meminta maaf dan bertanggung jawab. Biasakan anak untuk mengucapkan maaf terlebih dahulu, lalu membersihkan makanan yang terjatuh. Dengan itu, anak akan bisa melakukan penyelesaian masalahnya dengan baik dan benar, sehingga cara ia berinteraksi pun otomatis akan baik. Perkenalkan, nama saya Sabita Mutmainah dengan NIM 2103074. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mengimplementasikan sosial dan emosional anak. Nah, jadi orang tua juga harus bisa memberikan kesempatan kepada anak untuk meluapkan emosinya dengan sangat baik. Nah, orang tua pun juga harus menjadi sebuah role model atau contoh yang baik bagi anak, karena anak
akan meniru perlakuan orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, lingkungan sangat berpengaruh penting pada karakteristik anak. Lalu contohnya, bagaimana caranya untuk mengimplementasikan emosionalnya? Yaitu pertama, orang tua harus membiasakan diri untuk bercerita, sehingga nanti ketika secara tidak langsung kita bisa mengajarkan kepada anak agar bisa meluapkan rasa apa yang ia rasakan di dalam dirinya. Sehingga nantinya ia akan lama-lama akan sendirinya menceritakan bagaimana suasana kondisi hatinya hari ini. Kedua, orang tua pun harus menjadi tempat yang baik bagi anak-anaknya untuk meluapkan perasaan-perasaannya dengan dimulai dari orang tua mulai bertanya seperti pertanyaan yang sangat sederhana kayak bagaimana hari ini, bahagia atau sedih. Nah, dengan ini ia mampu mengekspresikan rasa emosionalnya dan interaksi bersama orang tua. Nah, sehingga terjalin nanti antara orang tua dan anak sebagai hubungan yang baik. Perkenalkan, nama saya Sita Tahera dari sektor Waldorf dengan NIM 210569 dari kelas 1A PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan seni pada anak usia dini. Perkembangan seni adalah suatu proses pencapaian anak dalam bidang seni dengan berpatokan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. Melalui aktivitas seni dapat meningkatkan daya cipta serta kreativitas orisinil dan bersifat individual. Baik, selaku moderator, saya dapat menyimpulkan bahwa aspek perkembangan anak wajib dipahami agar kita dapat mengetahui perkembangan anak dan mengetahui cara merangsang perkembangan anak sehingga kita tahu apakah anak tersebut berkembang dan tumbuh secara baik atau tidak. Sekian dari kelompok Waldorf. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.